Kekuatan seperti dalam menyediakan sarana bagi Israel untuk menghancurkan program nuklir merupakan jalan terbaik untuk menunda bom atom Iran, memulihkan daya tangkal, dan meredakan konflik. Sebuah tajuk utama Wall Street Journal setelah serangan balasan Israel terhadap fasilitas militer Iran mengatakan, serangan Israel ke Iran meskipun terukur mendorong kawasan ini lebih jauh ke era yang berbahaya. Konflik langsung antara kedua belah pihak telah mengubah aturan keterlibatan. Setelah dua serangan rudal balistik Iran yang masif dan respon Israel yang terkendali, Amerika berusaha untuk meredakan konflik dan mencegah perang regional. Menteri Pertahanan Amerika, Lloyd Austin, memperingatkan Iran untuk tidak membuat kesalahan dengan merespon serangan Israel. Jadi, bagaimana mungkin menyediakan bom persenjataan besar bagi Israel seperti GBU-43 atau GBU-57 dan pesawat untuk mengantarkannya dapat mengurangi resiko serangan rudal balistik Iran dan mengatur ulang aturan keterlibatan menjadi lebih baik. Tampaknya berlawanan dengan intuisi. Tetapi jika Amerika Serikat memberikan Israel kemampuan untuk menembus fasilitas nuklir Iran yang terkubur dalam-dalam, Iran mungkin akan jauh lebih ragu-ragu untuk merespon serangan Israel ke tanah Iran atau bergerak ke arah persenjataan dan menyelesaikan bom atom yang berfungsi. Mengapa para ahli strategi kebijakan luar negeri Amerika dan pemerintahan Biden menepis skenario ini? Hal ini disebabkan oleh penilaian mereka terhadap perang antara Israel dan Iran melalui kacamata Barat dan meremehkan dampak ideologi jihad Syiah revolusioner terhadap strategi, tanggapan, dan tindakan mereka. Para ahli sebaiknya mendengarkan mantan Kepala Badan Keamanan Nasional Amerika, Jenderal H.R. McMaster, yang berbicara tentang perlunya memiliki empati strategis dan kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi musuh, melihat masalah dari sudut pandang orang lain sebagai cara untuk mencegah perang. Ketika mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khomeini berkata, "Kita akan mengekspor revolusi kita ke seluruh dunia, hingga seruan tidak ada Tuhan selain Allah bergema di seluruh dunia." Hal tersebut tetap menjadi semangat, misi, dan keyakinan Republik Islam Iran hingga hari ini. Israel adalah sebuah negara demokratis barat yang berenang di lautan rezim otoriter, termasuk rezim yang telah sangat jelas menyatakan bahwa agenda ekspansionisnya mencakup penghapusan negara Yahudi dan 7 juta penduduk Yahudi. Departemen Luar Negeri Amerika tidak mau mengevaluasi kembali analisisnya yang keliru tentang sifat Republik Islam karena mereka terikat pada narasi yang mengatakan bahwa Iran tidak akan memilih ideologi sebagai pijakan untuk memandu ambisi hegemonik dan niat genosida. Namun, perubahan rezim memang membuat takut pemimpin tertinggi dan IRGC, dan mereka akan bereaksi terhadap bahaya yang mengancam kelangsungan hidup rezim. Memberikan Israel sarana untuk mengancam program nuklir Iran adalah salah satu cara terbaik, selain mengizinkan serangan terhadap fasilitas nuklir mereka untuk memperlambat program nuklir mereka, mencegah serangan rudal balistik ke Israel, dan mengurangi konflik. Apa yang dibutuhkan Israel untuk memberikan ancaman yang kredibel terhadap program nuklir Iran dan menghalangi Iran? Memindahkan pesawat pengebom B-52 Amerika yang sudah usang, yang dapat membawa persenjataan yang masif dan sangat dalam, akan menjadi awal yang baik. Sebagai alternatif, Israel memiliki pesawat angkut C-130 Hercules dan pesawat F-15I Ram yang secara teoritis dapat menjalani perkuatan untuk membawa bom seberat 30.000 pon. Amerika harus secara jelas menyampaikan kepada Iran bahwa setiap kemajuan dalam persenjataan program nuklir, termasuk pengembangan inisiator neutron, pemodelan komputer yang canggih, meningkatkan jumlah logam uranium untuk senjata atom, atau meningkatkan persediaan uranium yang diperkaya
lebih dari 20% pengayaan dapat menjadi pemicu untuk melakukan serangan pencegahan, asalkan Israel memiliki senjata yang diperlukan. Hal ini dapat menciptakan pencegahan yang lebih berkelanjutan, yang mengarah pada stabilitas yang lebih baik di Timur Tengah. Pada tahun 2020, sebuah undang-undang bipartisan HR 8733, Undang-Undang Otoritas Pertahanan Bersama Amerika Serikat Israel, meminta presiden untuk mempertimbangkan untuk mengesahkan transfer bom besar-besaran ke Israel. Perwakilan Demokrat John Gottheimer mengatakan bahwa hal ini akan membantu memastikan KMA Israel di wilayah tersebut dan mengamankan kedua negara dari ancaman Iran yang bersenjata nuklir. Hal ini disponsori bersama oleh anggota Kongres dari Partai Republik, Brian Mast, namun undang-undang tersebut mati di DPR tanpa pemungutan suara. Kongres yang baru dapat menghidupkan kembali undang-undang ini dan memberikan presiden berikutnya opsi baru untuk menghalangi pemimpin tertinggi dan IRGC. Macan tutul Iran tidak akan mengubah posisinya, tetapi pemilihannya dapat dikelola. Di masa lalu, Iran memandang tindakan konsialisi Amerika seperti kegagalan untuk menegakkan sanksi sebagai tanda kelemahan, peradaan, dan undangan untuk melakukan agresi. Kekuatan seperti dalam menyediakan sarana bagi Israel untuk menghancurkan program nuklir Iran merupakan jalan terbaik untuk menunda bom atom Iran, memulihkan daya tangkal, dan meredakan konflik.